Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Mila Fama Masful. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Syahid Jakarta. Dari tampilan yang saya sampaikan lewat PPT ini, judul pengabdian yang saya angkat adalah pelatihan online tentang aplikasi Google Service untuk para guru SD Selapajang 1 dan 2 di Kedaung Wetan, Cengkareng, Tangerang. Tepatnya di kota Banten. Kita mulai dengan sliding yang pertama, dari pendahuluan dulu. Seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini, awal tahun ini Indonesia dan terutama dunia menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Dan ini berdampak banyak ke beberapa bidang seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan yang lainnya. Nah, tentu saja dampak yang paling terasa adalah di dunia pendidikan seperti saat sekarang ini para siswa atau murid ataupun mahasiswa mengalami kesulitan untuk pembelajaran. Yang biasanya mereka bertatap muka, akhirnya sekarang mereka mau tidak mau harus melakukan pendidikan atau pembelajaran melalui daring. Nah, di sini ternyata ketika menghadapi ini semua, mungkin untuk beberapa guru atau siswa tidak mengalami hambatan yang berarti. Tapi tentu saja di beberapa tempat seperti di daerah pelosok atau di beberapa tempat yang agak terpencil, memang kendala yang mereka hadapi bukan hanya sekedar jaringan, tapi bagaimana menggunakan alat-alat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan selama ini seperti yang kita ketahui mungkin dari beberapa yang kita lihat atau omongan, mereka hanya bisa melakukan seperti antara guru dengan siswa hanya bisa melakukan pembelajaran melalui WhatsApp saja. Anak-anak diberikan materi pembelajaran, tugas dikirimkan melalui WhatsApp sudah selesai. Nah, setelah diselidiki atau dicari tahu apa sih yang membuat guru-guru tidak menggunakan aplikasi lain untuk pembelajaran, ternyata alasannya adalah karena kurang tahu atau kurang mampu menggunakan alat-alat tersebut. Nah, oleh karena kondisi seperti itulah, suatu komunitas yang bernama GA Circle atau yang diartikan sebagai Garuda Airline Circle, yaitu sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kegiatan sosial lainnya, tergerak hatinya untuk ikut serta membuat suatu kegiatan, yang mana kegiatan pada tahun ini dinamakanlah Kelas Pembelajaran Kreatif 2.0. Apa yang dimaksud dengan KPK 2.0 ini? Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pembelajaran di era pandemik sekarang ini. Nah, itu pendahuluannya. Lalu lanjut, KPK 2.0 kali ini akan memberikan wawasan terhadap para guru mengenai metode pembelajaran secara daring. Adapun metode pelatihan yang nantinya yang telah dilaksanakan sebenarnya adalah berupa mereka nanti harus bisa atau para narasumber nantinya akan memberi pelatihan tentang aplikasi Google, video conference, PowerPoint, atau media lainnya sebagai pembelajaran kreatif nantinya. Selain itu, para narasumber juga akan memberikan pelatihan bagaimana menggunakan Mentimeter, Kahoot, Quizizz, yang mana ketiga aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat soal latihan atau kuis. Dan terakhir adalah membuat final project. Kita lanjut yang berikutnya mengenai metode pelaksanaan. Yang pertama, tentunya menentukan khalayak sasaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, GA Circle mencari tahu nih, kira-kira siapa sasaran yang bisa diberikan pelatihan ini. Setelah dicari tahu, ternyata di sekitaran area atau daerah Cengkareng, yaitu di Kedaung Wetan, ada satu sekolah yang guru-gurunya masih agak kurang mampu menggunakan beberapa aplikasi yang disebutkan tadi. Nah, ditentukan dulu ada beberapa guru yang
diikut sertakan dalam pelatihan ini. Kedua, GA Circle mulai membuka pendaftaran untuk para relawan yang nantinya akan menjadi narasumber atau pengajar untuk materi tersebut. Nah, karena ada kegiatannya ini, maka saya sebagai salah satu narasumber ikut terlibat untuk memberikan materi. Oke, ditentukan, maka pada saat itu didapatkanlah ada sekitar 12 narasumber untuk memberikan materi pelatihan. Lalu selanjutnya nanti akan dilaksanakan pelaksanaan kegiatannya, yang mana nanti akan saya jelaskan di pembahasan. Adapun alat yang digunakan seperti yang kita ketahui, karena kondisinya sekarang adalah pandemik, maka tidak mungkin dilakukan secara tatap muka, maka pelatihan ini hanya bisa dilakukan secara daring. Oke, lanjut. Dari hasil dan pembahasan kita kali ini yang saya dapatkan dari kegiatan KPK, yaitu mungkin sedikit saya cerita, tadi di depan sudah saya ceritakan, GA Circle itu adalah suatu komunitas dari pegawai Garuda Indonesia, yang mana GA Circle memiliki beberapa kegiatan, salah satunya adalah KPK ini. Nah, kegiatan KPK pada tahun ini fokus pada pemanfaatan teknologi untuk proses belajar mengajar. Apa saja yang bakal dimanfaatin seperti Zoom, Meet, Classroom, dan yang lainnya. Nah, yang pertama, berikut saya akan sampaikan detail atau urutan pelaksanaan kegiatan KPK tersebut, KPK 2.0 tersebut. Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, terpilihlah 12 orang narasumber untuk menjadi pengajar. Maka dimulailah pelatihan yang dimulai pada saat itu tanggal 26 September. Kegiatan ini sebenarnya dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi selama 1 bulan. Nah, mana minggu pertama tanggal 26 September 2020 dimulai sekitar pukul 9, mulai masuk ke link Meet atau Zoom untuk dilakukan pelatihan. Yang mana minggu pertama yaitu mengenai pelatihan yang diberikan adalah mengenai bagaimana membuat Gmail, G Sheet, G Form, penggunaan G Drive, dan Google Classroom. Nah, untuk semua pelatihan yang akan diberikan, para panitia sebenarnya juga ikut terlibat dalam hal ini. Jadi panitia dari GA Circle adalah yang mengkoordinir kegiatan ini supaya berjalan dengan baik dan lancar. Untuk memetakan apakah guru-guru yang ini bisa apa enggak, maka biasanya akan diberikan pretest. Pretest gunanya supaya tahu, setelah pretest diberikan, maka dibagi kelas menjadi dua kelas. Yang pertama yaitu beginner dan intermediate. Beginner yang seperti yang kita ketahui adalah untuk para guru-guru yang mungkin hanya sekedar tahu saja tapi belum paham dengan penggunaan aplikasi. Sementara yang intermediate adalah guru-guru yang sudah mungkin pernah membuka aplikasi tapi belum terlalu mahir. Nah, di minggu pertama mulai dikasih pelatihan, saya sebagai narasumber pada saat itu juga memberikan materi sekitar 2-3 jam. Langsung dipraktekkan oleh para guru. Guru-guru berada di sekolah, di rumah, atau dimanapun mengikuti kegiatan ini dengan baik. Lanjut, pada minggu kedua, pelatihannya adalah tentang video conference, yaitu mungkin bagaimana cara menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Meet. Nah, pembelajaran ini tujuannya adalah supaya guru-guru tidak hanya terfokus hanya menggunakan WhatsApp ketika memberikan materi kepada anak. Alangkah lebih baiknya guru-guru juga melakukan yang namanya tatap muka secara daring supaya siswa juga merasa dekat dengan guru dan mudah memahami materi yang diberikan. Nah, video conference ini sangat-sangat berguna dalam pembelajaran. Pada minggu ketiga, lanjut yang akan dibahas adalah mengenai PowerPoint. Di sini saya sebagai narasumber juga memberikan pelatihan tentang membuat PowerPoint yang menarik. Sebenarnya beberapa guru yang ikut pada pelatihan saat itu ada yang sudah mahir menggunakannya. Nah, setiap pembelajaran, selesai pelatihan, biasanya kami, para narasumber, akan meminta para guru untuk mengulang kembali kegiatan tersebut. Apakah sudah bisa atau tidak. Dan beberapa dari guru tersebut, saya lihat sudah mulai terbiasa
Bahkan ada yang bisa menjelaskan dengan baik bagaimana PowerPoint digunakan, desainnya seperti apa, animasi yang ditampilkan seperti apa, mereka sudah lumayan bisa. Nah, minggu keempat adalah minggu terakhir dari pelatihan, yaitu mereka atau para guru diberikan suatu final project. Apa itu final project? Yaitu meminta para guru untuk membuat suatu materi dari pelatihan-pelatihan yang telah diberikan. Apakah para guru mau membuat PowerPoint, atau membuat G-sheet, atau membuat soal-soal menggunakan kuis yang ada di aplikasi kuis seperti Quizizz, Mentimeter, dan Kahoot. Dan rata-rata para guru bisa melakukan final project ini dengan baik. Nah, di sini saya tampilkan ini adalah para guru yang ikut serta dalam pelatihan ini. Ada sekitar 40 guru yang masing-masing dibagi dalam grup. Seperti grup 1, saya pada saat itu menjadi narasumber kebagian sekitar 11 guru yang ikut pelatihan. Dan ini adalah beberapa narasumber yang ikut memberikan materi. Oke, lanjut. Yang terakhirnya simpulan dari kegiatan ini, yaitu kegiatan KPK 2.0 dilaksanakan secara baik walaupun ada kendala seperti jaringan terputus dan yang lainnya, tapi bisa dilakukan dengan baik dan berjalan lancar. Kedua, simpulannya adalah ada 4 pelatihan yang mesti diikuti guru, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan memang beberapa kendala yang dihadapi adalah panitia tidak bisa memonitor langsung kegiatan guru. Terkadang para guru masih melakukan kegiatan lain, semisal mungkin ngobrol atau apa, tapi itu bukan kendala yang terlalu besar yang dihadapi. Nah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.